menariknya. Waktu dan tempat untuk kami persilakan ke Bapak Romogian. Terima kasih ya. Masalah bermadhab ini, kita ini kan wajib bermadhab. Kemudian bagaimana hukumnya kita pindah madhab? Kalau pindah madhab itu gak apa-apa, dan kadang-kadang bisa-bisa wajib dan bisa-bisa sunnah. Kalau misalnya kita gak bisa menunaikan kewajiban tanpa pindah mazhab, kita harus pindah mazhab. Atau bahkan dicampur pun gak apa-apa kalau darurat. Contohnya bagaimana? Contoh seperti kita umroh. Kalau wudhu ikut mazhab Syafi'i ketika tawaf, kan yang wajib wudhu kan cuma waktu tawaf aja kan. Kalau yang lainnya kan nggak apa-apa, nggak punya wudhu waktu tawaf. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, kalau tawaf di depan Ka'bah, mungkin setiap beberapa langkah batal. Karena laki perempuan itu kan sembarangan lewat itu, nggak tolah-toleh. Kita ini menghindar, kadang malah tambah dikejar itu. Jadi tiap beberapa meter kita batal. Maka solusinya bagaimana? Ikut mazhab Imam Hanafi. Cuma Imam Hanafi ini ada beda cara wudhunya. Bedanya apa? Ketika mengusap kepala. Kalau Imam Syafi'i, kepala diusap cuma sehelai rambut itu cukup. Kalau Imam Hanafi minimal 1/4. Kalau bisa semuanya. Jadi waktu ngusap kepala, tangan dibasahkan, usap semua, ikut Imam Hanafi. Kadang saya kalau mau pergi, misalnya mau pergi ke sini, ingin salaman dengan istri, wudhu, ikut Hanafi. Karena kalau gak dibilang ikut Hanafi, gak disalami itu. Enggak, saya gak batal ikut Imam Hanafi gitu. Jadi begitu. Ini contoh ya. Saya ini pernah tahun 2018 umroh, saya wudhu ikut Imam Syafi'i. Saya tawaf di atas karena tawaf wada mau pulang. Tawaf di atas bukan di depan Ka'bah karena malas mau berpakaian ihram. Di atas itu kan lantai 2 kan agak sepi kan, lantai 2 karena lama kan. Saya setiap ada setiap ada rombongan saya ke pinggir. Saya Imam Syafi'i ini tadi dah lupa gak ikut Imam Hanafi. Sebenarnya bukan sengaja, lupa aja wudhunya. Aduh, kok lupa gak ikut wudhu Imam Hanafi tadi. Akhirnya menghindar setiap ada rombongan. Begitu tawaf itu hampir finish, kira-kira kurang 50 meter, sepi itu. Gak ada orang. Ada orang perempuan India lari-lari tawaf gitu. Wong saya ada di pinggir, ini lebar sekali. Kok dia menghampiri saya, tangannya kena saya. Nah, apa saya ini kelihatan ganteng atau gimana? Kok sampai gini? Tapi saya jengkel waktu itu. Bukan mikir itu. Ini gak tahu saya ikut Imam Syafi'i kok. Sudah hampir selesai lagi, akhirnya akan repot-repot cari tempat wudhu itu. Iya. Ini saudara kalau gak pindah mazhab. Atau misalnya bagaimana kalau gak pindah mazhab yang bahaya lagi. Contoh, saudara pergi ke Batam, ya, berangkat dari sini habis duhur, sampai di Batam asar. Asar mau habis, saudara belum sholat, akhirnya ke toilet. Selesai ke toilet, pakai celana lagi, ternyata keluar lagi pipisnya. Kan najis celananya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, pakai celana najis kan nggak sah. Tolah-toleh kiri kanan, mau pakai celana lain nggak ada. Mungkin ada celananya satpam, kan nggak mungkin pinjam.
Pak Satpam pinjam celananya mau sholat, kan nggak mungkin. Kalau nggak sholat asar mau habis, maka bagaimana? Orang ini wudhu, celananya dipakai dan tetap sholat, ikut ulama yang mengatakan sholat itu sah walaupun bajunya najis. Mazhab Maliki. Mengapa? Daripada gak sholat. Karena kalau gak sholat, semua ulama sepakat bilang dosa. Kalau sholat pakai celana najis, masih ada yang bilang sah, Imam Malik. Jadi begitu. Ini namanya pindah mazhab. Hukumnya wajib kata para ulama. Jadi gak apa-apa begitu pindah mazhab itu. Nah kalau campur aduk mazhab, hukumnya bagaimana? Kalau campur aduk yang berat-berat gak apa-apa. Semua mazhab diikuti, diambil yang paling berat. Itu gak apa-apa. Jadi misalnya ketika mengusap kepala, ngusap kepala ikut Imam Maliki, diusap semua, gak apa-apa. Dan di dalam fikih memang sunnah mazhab Syafi'i. Jadi mengusap kepala cukup sebagian. Seandainya semuanya sunnah, mengapa? Khurujan minal khilaf, keluar dari khilafnya Imam Maliki. Nanti batalnya ikut Imam Syafi'i. Jadi begitu tuh bagus itu, ikut yang berat-berat. Yang nggak boleh itu kalau campur aduk ambil yang ringan-ringan semua, itu nggak boleh itu. Mengapa? Karena itu berarti ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu dalam agama gak boleh. Jadi begitu. Ini pertanyaan pertama ya. Yang kedua, waktu isyraq. Yang kedua, waktu isyraq. Waktu isyraq itu sama dengan sholat duha. Setelah terbit matahari, kira-kira tingginya 1 tombak. Ya waktu syuruk itu sebenarnya. Waktu duha. Dan sholat isyraq ini ada yang mengatakan sholat duha, ada yang mengatakan beda, terserah. Cuma begini, kalau di masjid ada kajian, ada orang mengajar ilmu, lalu masuk waktu isyraq, ini yang afdal tetap melanjutkan ilmu atau sholat isyraq? Yang afdal melanjutkan ilmu. Karena belajar ilmu agama lebih afdal daripada sholat isyraq 1000 rakaat. Jadi jangan berhenti untuk sholat isyraq. Karena sebagian masjid, saya kadang-kadang ceramah belum selesai. Waktunya apa namanya itu tit bunyi-bunyi, tiba-tiba berdiri sholat. Ini cari apa orang ini? Kalau cari pahala lebih tinggi ngaji ini pahalanya. Kita ini sama-sama cari yang banyak labanya saudara. Kan begitu. Harus cari yang lebih banyak. Makanya apa namanya? Ilmu itu ibadah yang paling afdal. Paling afdal itu ilmu. Ini masalah sholat isyraq ya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, mohon izin Pak Kiai, tentang penggunaan kalimat Sayyidina. Ini apakah ada tuntunannya? Kalimat Sayyidina ini ada tuntutannya. Dasarnya mana? Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya ini pemimpin atau penghulu anak cucu Adam. Makanya Rasulullah kita panggil Sayyidina, karena memang pemimpin kita. Dasarnya yaitu. Jadi hadis memang dasarnya. Baik. Kemudian bagaimana sholat menggunakan masker? Sholat menggunakan masker itu kalau nggak diperlukan nggak bagus. Tapi kalau diperlukan nggak apa-apa. Misalnya alergi. Kalau masuk masjid mungkin parfumnya atau alkoholnya atau apa gak apa-apa pakai kalau memang terpaksa begitu. Atau misalnya dia lagi batuk takut nular sama kawannya gak apa-apa ditutup. Tapi kalau gak ada hajat
Itu gak bagus, makruh. Makruh itu boleh kalau tidak ada, makruh itu bisa hilang kalau ada hajat. Karena kata para ulama, tazulul karohah li adna hajatin. Kalau ada hajat atau darurat sedikit itu gak apa-apa. Kalau memang kayak tadi, karena setelah sampai di luar dibuka. Mengapa dibuka? Karena mungkin gak ada alkohol, gak ada apa. Padahal di luar itu kalau di jalan raya ada baunya bensin, berarti gak apa-apa sama bau bensin itu. Ya kadang-kadang namanya alergi saudara, gak apa-apa kalau. Baik, kemudian bagaimana ukuran sholat khusyuk di zaman sekarang di kalangan kita? Khusyuk itu ada beberapa level. Level pertama, khusyuk itu badannya saja. Pokoknya badannya gak gerak-gerak, mukanya gak tolah-toleh, itu khusyuk namanya. Karena kalau cuma muka yang tolah-toleh itu sah saudara. Misalnya saudara sholat di pinggir, lalu ada orang lewat, penasaran, itu gak apa-apa, cuma gak khusyuk ini. Kalau begini kan khusyuk. Ini level pertama. Walaupun kadang setelah takbir hatinya ada yang di pasar ya, hatinya ada yang di mana lagi, ada yang di toko, kadang hatinya mikiri setoran, betul, kadang hatinya habis dimarahi istri, kan macam-macam kan ya pikiran itu. Tapi itu khusyuk. Cuma ini khusyuk yang level pertama, cuma khusyuk badannya. Tapi bukan itu yang dimaksud di dalam Al-Quran. Yang dimaksud di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Benar-benar beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk di dalam sholat itu artinya apa? Orang sholat ini artinya kan berbicara kepada Allah kan. Kalau kita baca Quran, Allah berbicara pada kita. Tapi kalau kita sholat, Imam Abdullah bin Mubarak bertanya kepada gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Guru, kita ini sholat apa? Niatnya apa?" "Loh, kamu gak tahu? Sholat ini berbicara kepada Allah." Berbicara. Namanya berbicara kepada Allah khusyuk, artinya fokus, konsentrasi. Mulut ini membaca bacaan di dalam sholat, sementara hati merenungkan apa yang dibaca oleh lidah. Itu namanya khusyuk. Nah, orang ini kalau mau khusyuk, pertama harus punya ilmu. Ilmunya apa? Dia tahu makna-makna bacaan dalam sholat. Jadi arti bacaan dalam sholat itu tahu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha agung serta dengan memujinya. Maha suci itu artinya apa? Allah itu suci apa? Suci dari apa? Maksudnya Allah suci dari segala kekurangan. Rabbi, Tuhan, Tuhan. Yang dimaksud Tuhan itu artinya apa? Yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, dan yang berbuat baik kepadaku dengan sebaik-baiknya. Maha suci Tuhanku yang berbuat baik kepadaku dengan sebaik-baiknya, yang maha agung, serta memuji kepadanya atas kesempurnaannya. Jadi mulut ini berbicara, hati merenungkan maknanya. Itu namanya khusyuk. Yang pertama. Yang kedua, ilmu gak cukup. Tapi gak bagaimana? Sebelum sholat harus khusyuk duluan. Pikiran gak kemana-mana. Memang sebelum sholat pikirannya mau sholat, mau menghadap pada Allah. Karena kalau sebelum sholat sumpek, saudara ya, sebelum sholat lupa menaruh kunci, lalu berusaha sholat khusyuk, kira-kira ingat apa enggak? Ingat saudara. Ada orang tanya sama Imam Abu Hanifah, "Guru, saya ini kehilangan kunci." "Kehilangan gimana?" "Lupa naruh di mana." "Gampang caranya." "Gimana?" "Kamu sholat yang khusyuk."
Begitu sholat saudara langsung disetir oleh iblis. Kamu tadi kan datang dari sana, habis itu kamu ke sana, habis lah oh iya katanya. Khusyuk ini berat saudara, berat. Karena memang sebelum sholat nggak mikir yang lain. Kalau sebelum sholat yang dipikirkan Prabowo sampai ke bawah dalam sholat itu, ya apa Pak Prabowo? Jadi enggak ini, kepikiran terus itu. Makanya yang gini-gini jangan masukkan pikiran. Besok yang kita tanya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kamu yang ditanya pertama kali di akhirat adalah urusan sholat. Capresnya kamu gak ditanya sama malaikat, ngapain dipikirin? Kadang-kadang sampai bertengkar gak nyapa, gak perlu saudara. Yang perlu itu adalah urusan sholat. Kita ini capres cawapres gak perlu bertengkar, gak perlu. Kita ini demokrasi, siapapun boleh pilih siapa saja boleh. Saya ini gak pernah kamu harus pilih ini, enggak. Ini kita gak ditanya. Yang ditanya itu adalah sholat. Ya kira-kira lah kalau pilih pemimpin, kira-kira pantas jadi imam sholat. Betul? Jangan yang gak sholat yang dipilih. Betul? Kalau bisa yang santri, yang apa gitulah, yang lebih dekat dengan masjid. Enggak ya, gak tahu siapa kan, gak tahu kan. Wong semuanya asuhan ke kiai-kiai semua sekarang gitu. Sudah jadi santri semua sekarang ini. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya ya. Baik, masih ada bagian Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai. Izin Pak Kiai. Ingin penjelasan dari Pak Kiai. Kita ini pegawai negeri Pak. ASN ya. Jadi tiap bulan kita ada dipotong tunjangan profesi. Kemudian kita nabung, apakah tabungan kita itu sudah cukup? Kalau misalnya apakah wajib juga kita keluarkan zakatnya? Karena sebenarnya sama, tadi kayak gitu juga. Bagaimana ini Pak Kiai? Baik, jadi penghasilan sudah dizakati, kemudian sisanya ditabung. Tabungan itu kena zakat atau tidak? Ya, sudah sama. Padahal dari sumber yang sama, penghasilannya sudah dizakati, kemudian sisanya ditabung. Tabungannya itu nanti setelah mencapai 1 tahun dan mencapai 1 besok kena zakat atau tidak, begitu Pak ya? Baik, ini satu. Yang kedua, mohon izin, siapa yang mau bagian? Oh, yang sana silakan Bapak. Awal sudah mengkhawatirkan kami dan kami kan kita ada jadi kita ada keluar apa kalau kita tahu kita apa itu boleh sah nggak kalau kita jadi umroh? Gimana Pak Haji? Kalau kita Sesudah tahun kita kan disarankan rambut, kita potong rambut di Sapa, bukan Papua. Tadi kan dari sofa ke Parma, potong rambutnya di sofa, Ya, bukan di Parma. yang kedua, anak laki ini memang boleh kita ambilnya di tempatkan. Atau keambilan kedua lokasi sahih. Baik, terima kasih. Yang lain mohon izin ngobrol, silakan. Mohon izin kami batasi di sesi terakhir karena waktunya sudah malam sampai jam 10. Dilanjutkan besok di Baitul Mukminin.
Maka kalau yang nggak hadir di Baitul syukur dulu yang hikmah. Nanti moderatornya Kiai Fathuri. Insya Allah nanti di Baitul Mukminin moderatornya Dr. Satrio. Ceritanya tambah seru. Pokoknya ini tambah seru, untuk silakan. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya dari Pak Kiai di tempat kami. Semoga saja dengan pertanyaan ini bisa terselesaikan masalah di tempat kami mengenai kuburan yang ada di tempat kami. Itu kuburan tempat kami itu ada yang menghadap sana, menghadap sana, menghadap sana. Semoga saja pertanyaan ini bisa menjadi penyelesaian ke depan. Jadi pertanyaannya, Bagaimana penyelesaian? oh, jadi ada perbedaan menentukan arah kiblatnya, sehingga kemudian lokasi kuburan tanahnya tidak sama. Ada yang ke sana, ada yang ke sana gitu Pak ya. Yang khawatir nanti kalau saling berhadapan-hadapan kan bisa ngobrol gitu, jenazahnya repot ya kan. Menjadi pertengkaran. Nah itu kalau gimana nanti ya. Kalau balik data kan, iya kan itu repot ya kan. Baik, itu pertanyaan. Yang lain, Pak izin ngobrol siap. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz mengenai perjuangan Palestina Ustaz. Pak Kiai. Ada seorang Ustaz yang mengatakan bahwa perjuangan Palestina ini adalah buatan Zionis. Mohon tanggapannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini dulu ya, saya cukupin karena waktunya juga sudah malam. Nanti penjelasannya pun bisa sampai jam 10. Insya Allah yang belum ada kesempatan bertanya hadir di kajian subuh di Masjid Alimah. Insya Allah moderatornya Kiai Fathuri. Kemudian nanti di habis sholat duhur di Baitul Mukminin masjidnya Pak Maskur ini sama Pak Muhadzam. Insya Allah moderatornya Pak Dr. Satrio. Insya Allah semua bisa hadir Pak ya. Siapkan pertanyaan. Kalau tidak malam ini diketik dulu lah ya kan. Baik, monggo Pak Kiai. Yang pertama adalah pertanyaan dari beliau, tabungan yang dihasilkan atau dikumpulkan dari penghasilan yang sudah dizakati, apakah kena juga zakat setelah mencapai nisab dan Jadi begini, zakat profesi menurut yang mengatakan ada zakat profesi. Karena zakat profesi ini ulama mazhab berbeda. Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak wajib. Yang wajib ini mazhab lain, terutama ulama-ulama sekarang. Nah, kalau tabungan setahun, setiap bulan sudah dipotong zakat profesi, maka akhir tahun ini gak wajib dizakati. Tapi kalau uang yang setahun ini ternyata masih mengendap di ATM sampai tahun berikutnya, maka yang tahun kemarin itu wajib. Sedangkan yang tahun itu gak wajib, karena tiap bulan sudah dicedot. Faham maksudnya? Tidak ada zakat dua kali. Hah? Zakatnya tidak ada dua kali berarti. Iya, karena zakat profesi itu sebenarnya dikeluarkannya menurut ulama yang mengatakan ada zakat profesi itu di akhir tahun. Syaratnya apa? Di awal tahun sampai satu nisab, di akhir tahun satu nisab, maka baru dikeluarkan. Nah, kalau ternyata setelah dikeluarkan zakat, uang yang setahun masih mengendap di brankas atau di ATM sampai satu nisab, maka ini wajib dizakati lagi. Jadi begitu. Itu tapi bukan zakat profesi, sudah. Itu sudah menjadi zakat mal. Karenanya zakat profesi ini walaupun tidak wajib, pada dasarnya kalau uangnya mengendap gak digunakan, wajib juga akhirnya menjadi zakat mal. Wajib zakat juga kalau ada di ATM-nya terus itu. Jadi begitu.
Baik, jadi tetap ada zakat ketika di akhir tabungan sama cukup nisab dan haul berubah menjadi zakat mal, begitu. Jadi meskipun penghasilannya itu sudah disangkati per bulan, tapi kalau di tabungannya itu kemudian terhadap selama 1 tahun dan mencapai batas nisabnya, maka menjadi ada kewajiban zakat malnya, bukan zakat provisinya. Zakat mal itu kalau dikonversi dengan emas, nisabnya emas kan 85 gram. Kalau 85 gram diuangkan jadi berapa? 82 juta. Jadi kalau di ATM saudara akhir tahun uangnya 82 juta, berarti itu zakat mal. Maka dipotong berapa? 2,5. Nah, kalau 82 juta atau misalnya 90 juta, ini sebenarnya tabungan per bulan selama 12 bulan dan sudah dipotong zakat profesinya tiap bulan, maka ini gak wajib. Tapi tahun berikutnya kalau ini masih gak dipakai, maka wajib dizakati 2,5 itu. Tahun yang kedua. Tahun berikutnya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, tahallul di luar lokasi sa'i. Tahallul di luar lokasi sa'i, asalkan memang sudah selesai sa'inya, gak apa-apa. Kadang orang pulang ke hotel lalu langsung ke pangkas rambut itu. Karena kan gak bawa gunting kan. Kalau saya biasanya bawa, kalau umroh atau apa haji itu bawa gunting persiapan memang. Dan biasanya jamaah minta potong ke saya semua yang laki-laki. Nggak mau potong sendiri, ingin dipotong saya katanya. Padahal saya bukan pangkas rambut. Ya tapi gak apa-apa lah, kan umroh itu. Apa namanya, kan kan ibadah itu ya. Ibadah gak apa-apa. Wallahu a'lam. Kemudian dari beliau, di kampung beliau ini kuburannya berselisih arah tentang masalah kiblatnya, sehingga terjadilah beda arah di dalam bentuk kuburannya. Nah, pertanyaan bagaimana mencarikan solusi itu? Saya kira ke depannya itu perlu dibuatkan arah kiblat di situ. Sekarang sudah ada kompas di HP itu, aplikasi. Mana arah barat? Ya pokoknya menghadap ke arah barat. Kiblat di sini arah barat. Kuburan yang ada gak usah dirubah sudah. Gak usah. Cuma untuk penguburan yang akan datang, arah kiblatnya diperbaiki aja. Bilang ke panitia pemakaman di situ, buatkan kompas arah kiblat, biar ke depan semakin bagus. Tapi kalau orang soleh biasanya geser sendiri di dalam itu. Insya Allah ya, karena orang soleh selalu ditolong oleh Allah itu. Takut kita yang dikubur salah arah itu. Kemudian yang terakhir, Pak Kiai izin, ada yang bertanya tentang pejuang Palestina. Pejuang Palestina ini katanya adalah didikan hasil dari Zionis itu sendiri. Justru pejuang Palestina itu musuhnya Zionis. Dan pejuang Palestina itu rata-rata ahlus sunnah wal jamaah. Orang Mesir, orang Palestina itu mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza tahun 150 Hijriah. 2 tahun lalu ada orang Palestina bersama orang Syria bertamu ke rumah saya hari raya. Saya tanya sama beliau pakai bahasa Arab, orang Palestina itu mazhabnya apa? Loh, masa kiai gak tahu katanya. Kiai imamnya lahir di mana? Jadi Gaza. Nah itu kami katanya. Orang Palestina ini mazhabnya Imam Syafi'i karena tempat kelahiran beliau. Kita ini bangga dengan Imam Syafi'i. Kok dibilang ikut Zionis? Yang anti peperangan Palestina itu Wahabi biasanya. Itu Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah ini pro.
pro Hamas. Mengapa? Karena ada hadisnya saudara, pejuang Hamas, dan insya Allah Hamas ini menang. Amin Allahumma amin. Tapi Mengapa menang? Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Abdullah putranya, riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin wa li'aduwihim qahirin. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku tampil memenangkan kebenaran. Menang, kata Rasulullah, menang. Dan mereka akan mengalahkan musuhnya, memaksa musuh-musuhnya. Kemarin Zionis dipaksa gencatan senjata. Mereka yang maksa saudara lewat Amerika sama Mesir dan Qatar. Mengapa? Tentaranya banyak mati waktu serangan darat. Nah, sekarang ini maksa perang lagi karena ingin menutupi malu. Ketahuan kalau kalah. Cuma pasukan daratnya kan banyak yang lari. Kemarin ada 2 komandan dipecat. Mengapa? Karena lari dari Gaza. Karena takut mati mereka. Kalau umat Islam nggak takut mati. Dan kemudian di dalam hadis itu la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum. Tidak akan bahaya pada mereka orang yang berbeda dengan mereka, berbeda dengan pejuang. Siapa yang berbeda? Tadi itu yang bilang pejuang Palestina dibilang didikan Zionis. Itu berbeda namanya. Termasuk ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia ini. Berbeda. Dan tidak pula orang yang mengabaikan mereka. Siapa yang mengabaikan mereka? Negara-negara Arab sekitarnya. Gak mau bantu pakai senjata, gak mau apa, tapi takut sama Amerika. Mesir, Yordania, Saudi Arabia dan sekitarnya. Itu kan gak mau bantu kan? Gak mau bantu, gak akan bahaya. Dan cuma di dalam hadis itu illa ma asabahum min laqwa, kecuali mereka ini memang ditimpa oleh kesulitan. Mengapa sulit? Diblokade saudara oleh negara-negara sekitar. Umat Islam mau ke sana gak boleh, dihalangi oleh tentara Mesir, tentara Yardan. Gak boleh. Pro-Zionis memang. Akhirnya apa? Saudara kita di Gaza banyak meninggal. Ya ini lakwaknya itu. Masyakoh berat. Karena gak ada bantuan. Para sahabat bertanya, ainahum ya Rasulullah? Mereka tempatnya di mana Rasulullah? Pejuang-pejuang kebenaran yang menang ini. Rasulullah menjawab, di Baitil Maqdis. Mereka di Baitil Maqdis. Wa akna fi Baitil Maqdis, dan daerah-daerah sekitar Baitil Maqdis. Baitil Maqdis di mana? Di Palestina. Daerah-daerah sekitar Baitul Maqdis di mana? Di Palestina. Kata Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, wa rijaluhu thiqat, para perawi hadis ini semuanya dipercaya. Dipercaya, dan ada syahidnya dari hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, redaksinya hampir sama. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq hatta ya'tiyahum amrun la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah, sampai perkara Allah datang. Artinya selalu menang saudara. Insya Allah, ini kan perang lagi sekarang kan ya, perang lagi. Insya Allah saudara kita semakin baik. Amin Allahumma. Ya mudah-mudahan para syuhadanya mendapat rahmat Allah. Mereka sudah dapat rahmat saudara syuhada. Kita ini lah bukan syuhada. Bukan syuhada. Bukan. Insya Allah mereka sudah rahmat Allah. Karena memang hadisnya jelas.
Kemudian yang belum syuhada mudah-mudahan diberikan keteguhan oleh Allah, dan mereka memang kuat hatinya. Saya kapan hari itu Kiai Najih Maimun kirim WhatsApp ke saya, kiriman dari orang Hamas. Ternyata kata mereka apa? Jangan khawatirkan kami, karena di sini kami semuanya tenang, kata. Kita ini tenang, santai, kata. Yang nggak tenang kita malah. Mengapa gak tega? Makanya kita perbanyak baca surat Al-Fil ya. Kita baca surat Al-Fil. Kalau diam-diam baca surat Al-Fil, tujuannya mendoakan kemenangan umat Islam Palestina dan kehancuran Zionis Israel. Amin Allahumma. Kadang ada yang nanya, Kiai, kalau Palestina menang apa gak keburu kiamat? Enggak. Karena yang dimaksud menjelang kiamat bukan ini. Karena setelah ini misalnya menang, nanti perang lagi sama Yahudi di akhir zaman. Itu yang dimaksud hadis Bukhari, la tuqatilunnal yahud, kamu nanti akan perang dengan Yahudi. Lalu bagaimana? Hatta qala syajar wal hajar, sampai batu dan pohon akan berkata, ya muslim ta'al, hadza yahudi warai faqtul. Hai orang muslim, kesini, di belakang saya ada Yahudi bersembunyi, bunuh. Sampai batu dan pohon nanti akan ngasih tahu. Sekarang ini kata guru-guru belum waktunya, nanti masih jauh. Yang mungkin anak cucu kita ya, tentang kita. Jangan khawatir, wah nanti ini kalau menang keburu loh, memangnya ingin kalah Palestina? Jangan ingin Palestina kalah. Jangan. Kita mudah-mudahan menang. Amin Allahumma. Saya kira jawaban saya ini lengkap ya. Jadi yang terakhir ini luar biasa yang harus kita amalkan untuk membantu saudara kita yang di Palestina mengistiqomahkan membaca surat sebanyak-banyaknya, 3, 7 kali, 11, terserah. Insyaallah. Niatkan untuk kehancuran Zionis. Amin, amin, amin ya Rabbal. Terakhir, yang perempuan. Oh, perempuan. Ada yang ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. karena gak dikasih dari tadi. Iya. Oh, gitu. Nanti Pak Iwan coba, nanti sebentar ada waktu. Ibu-ibu. Ini memang luar biasa. Puas kita karena bersama dengan orang yang alim. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya mengenai kodok sholat Pak. Sudah terjadi kodok. Dia bilang saya terlambat bangun subuh katanya. Saya tak sholat subuh. Saya bilang kalau memang terlambat, memang gara-gara terlambat, sholat aja tak apa-apa. Saya bilang sholat aja sholat subuh. Saya bangun jam 6 dulu, sholat tak apa-apa. Tapi ada kawan saya yang menyatakan, tak usah sholat. Nanti sholat subuh depan, subuh besok sholatnya sholat kodok. Kodoknya sholatnya lagi. Bagaimana tuh Pak ceritanya? Siapa yang betul-betulnya? Di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran sehingga bangun kesiangan gak sholat atau lupa gak sholat, maka sholatlah ketika ingat sholat. Cuma begini, sholat yang ditinggalkan itu wajib qadha. Cuma kalau meninggalkannya karena ada uzur, maka gak wajib segera qadhanya, walaupun ditunda-tunda gak apa-apa. Contoh misalnya dari jam 12 gak bisa tidur, begitu jam 4, setengah 4 tidur, bangun kesiangan jam 6, maka wajib qadha, cuma gak wajib segera. Mengapa? Karena ada uzur, dia meninggalkan sholat gak dosa. Kalau orang meninggalkan sholat sengaja gak ada uzur, wajib segera qadhanya. Misalnya karena mengapa gak sholat rokokan ya,
nyantai, main HP sampai gak sholat, ya, main HP. Kan bukan karena uzur itu, karena main-main. Maka wajib segera qadha. Semakin ditunda, semakin tambah dosanya. Jadi seperti punya hutang ke bank ya, atau rentenir begitu. Jadi semakin ditunda pembayaran, semakin berbunga. Jadi begitu. Jadi kalau tidurnya itu sebelum masuk waktu, lalu bangunnya sampai keluar waktu, itu gak dosa, gak sholat. Misalnya saudara belum subuh tidur, bangun kesiangan, itu gak dosa. Tapi kalau tidurnya sudah masuk waktu, misalnya sudah subuh tidur gak sholat, kalau dia nyangka pasti bangunnya kesiangan, maka tidurnya haram dan gak sholatnya haram. Kalau dia sebenarnya misalnya belum sholat isya tidur, dia nyangka nanti jam 12 atau jam 2 atau sebelum subuh bangun, maka tidurnya makruh dan gak dosa walaupun bangunnya telat, karena nyangkanya dia bangun, cuma kemudian ternyata gak bangun. Paham? Kalau dia tidur, ini pasti gak bangun ini, karena capek banget, haram tidurnya itu. Jadi begitu. Kalau tidur sebelum masuk waktu, gak apa-apa itu. Walaupun bangun gak ngurus itu, gak dosa, karena belum masuk waktu tidurnya. Jadi termasuk ada uzur, ada alasan yang dimaafkan meninggalkan sholat itu. Wallahu a'lam. Doa ya.